Cuma justru saya minta di dalam menyangkut dengan pengakuan Jokowi menyangkut dengan pelanggaran HAM Aceh ini, kita mau minta semoga semua mereka ini mengeluarkan petisi yang sama, petisi menolak penyelesaian secara non yuridis. Kita mendesak penyelesaian secara yuridis. Apakah mereka mengeluarkan pendapat itu? Kalau tidak mengeluarkan pendapat seperti itu, buat apa mereka duduk sebagai pemimpin besar, tapi cara-cara mereka tidak menunjukkan sebagai cara pejuang. Sedangkan kita ini sedang berjuang kembali untuk mengembalikan persoalan Aceh ini secara hak bangsa Aceh, menentukan sikap sendiri sebagai self determination. Ini punya hak dan dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang Indonesia itu sendiri maupun undang-undang resolusi PBB. Ya, Tungku Seki, dari tadi Tungku Seki ngebahas tentang lihat pimpinan-pimpinan GAM yang pegat, yang mengaku draw aja pimpinan GAM di luar Nanggro ya. Biarpun di dalam Nanggro sebagian bukan malah pimpinan-pimpinan lagi KPA bahwa tidak mengakui ada struktur lagi karena GAM otomatis sudah dibubarkan dan struktur maupun Enerbo dan apapun itu sudah dibubarkan. Sekarang GAM itu berwadah adalah KPA. Dan Tengku Seki nane jawab nane bahas-bahas tentang Buya Rahman ya, Teguh Musanadiro, Yusra Habib. Uh, apakah di luar Nanggro manteng eksis dan manteng uh, daya tawar manteng le rayu terhadap urang-urangan? Sebetulnya masalah eksis kita nggak tahu. Masalah eksis kita nggak tahu. Yang kita tahu mereka telah menetapkan dirinya, melantikkan dirinya masing-masing sebagai sosok pemimpin di dalam komunitasnya. Yang saya bilang tadi, GAM Majelis itu Musa Nadiro. Begitu juga Yusra Habib melantik dirinya sendiri sebagai PM. Juga ini masalah eksis kita nggak melihat memang. Mungkin mereka punya cara sendiri-sendiri. Nah, ini kita tidak membahas yang eksis atau tidak eksis mereka. Tapi yang kita tahu mereka adalah sebagai pemimpin sekarang yang ditunggu oleh sebagian yang ikut-ikut lah. Kan ada itu. Walaupun kita bilang nggak ada, mereka ada. Tapi masalah eksis itu saya nggak paham itu. Cuma justru saya minta di dalam menyangkut dengan pengakuan Jokowi menyangkut dengan pelanggaran HAM Aceh ini, kita mau minta semoga semua mereka ini mengeluarkan petisi yang sama, petisi menolak penyelesaian secara non yuridis. Kita mendesak penyelesaian secara yuridis. Apakah mereka mengeluarkan pendapat itu? Kalau tidak mengeluarkan pendapat seperti itu, buat apa mereka duduk sebagai pemimpin besar, tapi cara-cara mereka tidak menunjukkan sebagai cara pejuang. Sedangkan kita ini sedang berjuang kembali untuk mengembalikan persoalan Aceh ini secara hak bangsa Aceh, menentukan sikap sendiri sebagai self determination. Ini punya hak dan dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang Indonesia itu sendiri maupun undang-undang resolusi PBB. Begitu juga nanti kita juga ada panglima-panglima di Aceh yang panglima yang tidak terkontaminasi dengan bandit-bandit itu. Banyak itu panglima yang banyak kita lihat di media, yang ketemu langsung, yang disia-siakan oleh bandit-bandit itu. Nanti saya akan turun ke lapangan untuk mencari mana panglima-panglima yang bersedia, yang masih ada patriotis, masih berani, yang tidak ragu-ragu, yang tidak fanatik kepada panglima-panglima yang sudah menyerah. Nanti kita akan cari panglima wilayah, panglima sago, mukim, dan lain-lain sesuai dengan struktur masa lalu. Ini kita mau minta petisi yang sama. Kalau mereka masih darah pejuang, mereka akan bangkit dengan momen ada pernyataan Jokowi sebagai pengakuan bahwa di Aceh ada pelanggaran HAM berat. Kalau siap pembantaian berat, bukan pelanggaran HAM berat, pembantaian berat. Oleh dua belah pihak, bisa saja oleh petinggi GAM itu sendiri. Oke.
Ya, tunggu Seki. Kemarin bayat ya, bayat Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Gulai Raman. Bagaimana Tunggu Seki menyikapi terhadap bayat Gulai Raman? Karena kita tanyo-tanyo yang di luar nanggroan sangat le ya. Ana daturi teh yang betul teh yang dia taco pedoman dan teh yang memangnya sehingga terjadinya pecah belah rakyat di Aceh Hana Besaboh do. Karena Raman pegat, Yusra Habib pegat, nyon pegat edonnya lam no tukum sana diro pun pegat sih, nyen kiban menurut dan kuseki. Nyan kaji lembegah bahasa Aceh, ya kan? Jadi yang menyangkutnya, lun kalau lun apresiasi mendung, asal tujuan untuk melanjutkan perjuangan berangkaso, karena perjuangannya milik bangsa Aceh, kon milik keturunan, kon milik keturunan keluarga, keturunan ya mana keturunan Acehnya milik keturunan Aceh, tapi kon ke milik kelompok. Jadi yang merasa dro bangsa Aceh yang memang mantong mendarah pejuang berangkaso wajib memperjuangkan. Yang penting Acehnya kembali bak modelan. Kemudian berangkaso sidra wajib. Sikan je menyuna manusia sikan je ajak pegot perjuangan je. Yang penting umandung yang pegot-pegotnya bersinergi. Bersinergi baik saling menghantam sesama orang yang pegot-pegotnya. Tapi oleh sebabnya ada penayaan dulu sebetulnya dilun sabi lun apresiasi. Lun apresiasi pembentukan gam majelis sebagai musyawarah tiro. Lun nilai yang awal lun pegot pernyataannya. Tapi tanggapan dari orang yang tak mulia justru gecok hina. Gecok hina dong. So hati gecok hina, getanya semesti bersinergi. Tapi pernyataan sikap untuk mendukung sebagai petingginya semesti bersinergi. Tapi Johan, hana sabo itikat baik untuk menggerakkan bersama-sama. Hana le pegot lantik ro jika petinggi ka tengah ka tinggal dalam rumah inan dalam kamar hana pegang-pegang siapa ya kan dia pegah tu bak urang-urang yang di Aceh yang hana fokus yang kadang pegah kamu akan menang akan merdek tapi realita hantam dah kalau ya kan tapi lo hana lu bahasnya tapi kemudian menansit Musana Tiro Yusra Habib awal cilon di pernyataan untuk memberi dukungan kepada beliau tapi apa yang terjadi lu tak dialog sehingga i-blok aja nombor dah. Kenapa kau di-blok? Semakut untuk tabi pendapat, tabi pandangan. Artinya dikoh jalur-jalur orang yang fokus. Nyo ke hana tak apa masalah ini. Okey, menansit Gulai Raman. Kalau lu video lu pun mengapresiasi memberi dukungan. Sampai orangnya lu kalau nak komunikasi. Tapi di lun so mantong yang merasa bangsa Aceh pegot perjuangan dan melawan penjajah dan pengkhianat, lun di garis depan untuk memberi dukungan. Yang tapi, okey, maka apakah terjadi Aceh ronyo? Napa dua faktor? Sebetulnya nak boleh lun buka di sini, tapi memang canggih teknologi harus buka. Semoga bangsa Acehnya harus ditukar secara transparan dan terang benderang. Maka yang semestinya perjuangannya lewat ASNLF. Yang ada rumah perjuangan yang legal standing yang memang na aturan hukum yang wali pegot. Kemudian sistem negara yang wali pegot dirombak, dihancurkan oleh MOU Helsinki. Semestinya mandung bangsa Aceh fikir untuk pegot sistem negara yang telah dihancurkan oleh MOU Helsinki. Kita pakai sistem negara, berarti sini na presiden, na wali negara, na menhan, na PM, na panglima. Ini panglima kaji panglima pramuka. Maka di Aceh, ke faktor fanatisme yang sangat tinggi terhadap panglima-panglima perang yang awal orangnya kaji ke panglima pramuka, tapi mentang fanatik inan. Pakon dicuci utak oleh MOU Helsinki. Yang sebab itu sensitif bangsa Aceh orangnya. Jadi berangkapa hanjik ke berangkapa hanjik ini hanjik itu berjuang haju hanjik ke punya hanjik ke poje. Jadi yang sensitif begini. Jadi dua persoalan orangnya. Nyo jaringannya tengah lunkoh. Jaringan fanatik tengah lunkoh. Kira Tuhan ya. Lun tamung buat TikTok, lun tamung buat YouTube, lun tamung lagi baknya dialog, lun tamung nyo lunkoh. Jaringan fanatisme yang buta, fanatik buta. Jadi yang sebab itu sensitif.
Pati pegangan Panglima Pramkau baik keun Panglima kamu. Padahal Panglima Gam hana puduk burung Garuda adalah Panglima Gam nyo lagi nyo. Ya, puduk pin-pin lagi nyo. Bendera yang ikut. Nyo pegah apa? Kerap-kerap baju. Yang lagi yang semesti nyo hana merah putih ikut dan pegah kamu cinta pada yang kali. Yang kali Panglima. Berarti mantan Panglima atau Panglima Tibang atau Panglima Pramuka apa tapi bantakan ditanya nyo sensitif. Itu hanya peduli sensitifnya. Lu hanya peduli ke utak-utak yang fanatik pertanyaan. Tetap akan lu sampaikan apapun risiko. Hanya dua buah persoalan. Tambah satu persoalan tu. Urang di luar negara. Urang di luar negara nyo saling hana percaya sesama urang di dalam negara, di luar negaranya. Karena mungkin disebabkan sejarah persoalan pribadi, persoalan kekecewaan masa awal di tara urunyan, kan? Yang persoalan sih. Jadi oleh sebabnya yang sebab itu bisa saja potensi, indikasi, mungkin titipan pengkhianat karena begitu kebing di bawah be. Awaknya baik bersuara tentang pengkhianat penjajah di Aceh, sengap oyan. Kedua pemimpin raya, semoga tengok mengalir anggaran-anggarannya mengalirnya indikasi lu hana lu tuduh tapi nyo kemungkinan raya pakon munyo hana mengalir dari penjajah dan pengkhianat pakon hana sabo statement yang kering untuk menyatakan bahwa penjajah dan pengkhianat yang musuh nyata di Aceh dan yang paling bahaya daripada penjajah ke pengkhianat pakon pajan nan kalon pernyataan nyo pernyataan lagi nyo mesti awaknya yang berdebit karena awaknya yang berdebit paksa lun yang berdebit. Semoga bangsa Aceh berdipaham. Baiklah istilah anak-anakmu. Baiklah fanatik buta kepada urung-urung yang kakoh taluar perjuangan yang kapeng kuali. Yang baik nali fanatiknya. Jadi menang tunggu dua. Yang kakek belum berhabalo. Karena kabih kesabaran. Oke, Tengku Syeki, terima kasih sudah berbagi pendapat dan juga pandangan ya. Semoga mencerahkan dan semoga terselesai dengan baik apapun permasalahannya. Saya selalu Tengku Syeki. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka.